bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas 5 tahap penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo. Tahap yang pertama yaitu ada pemilihan topik, yang kedua ada pengumpulan data atau heuristik, yang ketiga ada verifikasi, yang keempat ada interpretasi, dan yang terakhir kelima ada penulisan atau biasanya disebut historiografi. Nah, yang bakal aku bahas kali ini ada pemilihan topik. Pemilihan topik itu peristiwa sejarah yang dapat terarah dan tepat sasaran pada masalah yang akan diteliti. Nah, masalah yang diungkap ini berdasarkan informasi-informasi baru dan teori-teori baru. Dan di pemilihan topik ini juga memiliki unsur-unsur, guys. Unsur-unsurnya apa aja sih? Check it out. Nah, unsur-unsur di pemilihan topik itu ada unsur bernilai yang bersifat unik, kekal, dan abadi. Dan ada unsur yang namanya keaslian yang atau originalitas. Nah, originalitas itu apa sih? Originalitas itu peristiwa sejarah yang diungkap berupaya pembuktian baru. Nah, yang ketiga ada praktis dan efisien. Jadi sumber sejarahnya itu terjangkau dalam sumbernya dan mempunyai hubungan dengan peristiwa itu. Yang terakhir ada kesatuan, yaitu sumber-sumber sejarahnya itu memiliki satu kesatuan ide. Nah, dalam pemilihan topik yang sebaiknya dipilih itu berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional. Di sini saya akan menjelaskan tentang heuristik. Heuristik adalah tahap pencarian atau pengumpulan sumber sejarah yang relevan atau sesuai masalah yang ditelitinya. Istilah heuristik berasal dari kata Yunani yaitu heuresian, yang artinya menemukan. Heuristik merupakan metode yang cermat untuk menghimpun jejak-jejak sejarah. Hasilnya seperti dokumen, data, dan informasi berharga untuk menelusuri jejak-jejak sejarah. Contohnya seperti sejarah pertumbuhan Kerajaan Majapahit di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia pada masanya. Nah, kita bisa mencari tahu tentang sumber sejarah Kerajaan Majapahit melalui media sosial atau media lainnya. Kritik adalah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber sejarah yang telah ditemukan untuk memperoleh keautentikan dan integritas. Tujuan kritik sumber ialah untuk menyeleksi data agar diperoleh fakta. Dalam sejarah dilakukan dengan dua cara, atau dikenal dengan cara kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Fungsi utamanya ialah memeriksa sumber sejarah atas dua hal, yaitu yang pertama menegakkan keautentikan dan integritas, dan yang kedua, kritik eksternal harus memperhatikan hal-hal seperti autentikasi, deteksi sumber palsu, integritas, dan penyuntingan. Kemudian kritik internal adalah kebalikan dari kritik eksternal yang dengan menekankan aspek dalam yaitu isi sumber dan kesaksian. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, arti sebenarnya dari kesaksian, yang kedua, kredibilitas kesaksian atau kepercayaan kesaksian, yang ketiga, sumber-sumber yang sesuai, dan yang keempat, sumber-sumber yang berbeda. Sini saya ingin menjelaskan tentang interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran kembali terhadap suatu peristiwa sejarah, lalu memberikan pendapat atau pandangan teoritis yang ilmiah. Interpretasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada analisis, yang kedua itu ada sintetis. Analisis itu merupakan menguraikan sumber-sumber sejarah, lalu memperoleh fakta sejarah. Sedangkan sintetis itu menyatukan analisis-analisis dari sumber sejarah. Analisis dan sintetis itu merupakan satu kesatuan dari interpretasi atau analisis sejarah. Lalu mereka ini dibedakan secara bertingkat, namun tidak secara kategoris. Sintetis itu dibutuhkan untuk menyatukan sumber-sumber, menyatukan analisis-analisis
dari sumber sejarah guna untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mewujudkan dalam bentuk tulisan atau karya sejarah. Historiografi terbagi menjadi 4, yaitu tradisional, kolonial, nasional, dan modern. Historiografi tradisional adalah karya seni sejarah yang pernah ada di Indonesia. Historiografi kolonial adalah karya seni sejarah yang pernah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, nasional, yaitu karya bersejarah pasca kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa dan penulisannya menggunakan sudut pandang Indonesia sentris. Yang terakhir ada modern, yaitu karya tulis sejarah yang mengedepankan fakta dengan metodologi analisis kritis. Sekian